Nah, untuk hari ini sebenarnya kita akan membahaskan itu adalah persiapan apa saja yang perlu adik-adik siapkan untuk ujian besok. Oke, sebelumnya bagi adik-adik yang belum subscribe di Fisika Channel, silahkan subscribe. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe, tetap terus ikuti Fisika Channel karena kami akan terus berbagi informasi seputar perguruan tinggi, seputar ujian-ujian mandiri yang bisa adik masuki, dan beasiswa-beasiswa yang bisa didapatkan nantinya. Oke, seperti yang di awal tadi sudah kakak bilang bahwa hari ini kita akan membahas persiapan H-1 sebelum pelaksanaan Simaui besok. Oke, bagi adik-adik yang ikut ujian Simaui dan waktunya itu kita hitung mundur dari sekarang, itu waktunya kurang dari 24 jam lagi. Jadi waktunya pun sudah semakin dekat. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu adik siapkan, dan kalau bisa persiapannya itu memang udah dilakukan dari sekarang. Kenapa? Karena nggak mungkin adik-adik baru besok mau mempersiapkan hal-hal penting ini. Jadi yang pertama yang perlu adik-adik siapkan untuk ujian besok adalah aplikasi apa yang bisa digunakan dulu. Nah, silakan adik-adik cek aplikasi yang bisa digunakan untuk ujian Simaui. Nah, untuk pelaksanaan ujian Simaui ini hanya 2 aplikasi yang didukungnya, yang mendukung untuk pelaksanaan Simaui besok. Yang pertama itu adalah Firefox 78, yang kedua adalah Chrome 83. Hanya 2 aplikasi itu saja. Selain 2 aplikasi yang Bapak sebutkan, maka tidak mendukung dalam pelaksanaan Simaui. Itu terkait aplikasi. Lalu yang kedua adalah tentang perangkat. Nah, perangkat ini penting juga buat adik-adik yang akan ujian besok. Yang pertama adalah jika adik-adik menggunakan perangkatnya itu adalah laptop, maka laptop itu harus ada kameranya. Lalu yang kedua, jika menggunakan komputer, maka di komputer itu harus ada webcamnya. Yang ketiga, boleh adik-adik menggunakan tablet, atau keempat, adik-adik bisa menggunakan HP adik-adik masing-masing. Tapi HP itu harus mempunyai resolusi 1280 kali 720. Itu dia resolusi yang bisa untuk digunakan dalam mengakses soal-soal ujian nanti besok. Oke, lalu yang ketiga yang perlu adik-adik siapkan lagi adalah terkait dengan tata tertib pelaksanaan ujian besok. Walaupun adik-adik ujiannya online, jangan gegabah ya. Kenapa? Karena di sini mungkin bisalah nanti pas di ruangan ujiannya dibawa buku banyak-banyak, nggak bisa seperti itu. Walaupun ujiannya online, kalian tidak diawasi. Jangan pikir kalian tidak diawasi, karena di kamera kalian itu sudah dipasang perangkat oleh panitianya, jadi dia akan memonitoring kalian selama ujian. Jadi jangan gegabah. Kalkulator pun nggak bisa digunakan pada saat ujian. Jadi jangan coba-coba menggunakan kalkulator pada saat ujian. Itu tata tertibnya yang pertama. Lalu yang kedua adalah buku catatan. Dan selama berada di dalam ruang ujian yang kalian pilih di rumah kalian, itu tidak ada orang lain selain kalian sendiri. Oke, berarti nggak boleh bawa teman atau ibunya sebagai penyemangat ujian, nggak ada. Tetap kalian sendiri yang berjuang di sana. Lalu yang ketiga adalah masalah pakaian. Untuk masalah pakaian ini banyak sekali yang berpikiran boleh dong Kak pakai baju tidur aja. Boleh sebenarnya, tapi kalian ujian dalam keadaan yang formal, masa ujiannya pakai piyama, kan nggak bagus. Berarti pakailah pakaian yang rapi di sini. Kalau cari amannya menurut Kakak, ya udah, kalau kalian seandainya ujian UTBK kemarin kita datang ke lokasinya seperti apa rapinya, udah pakai, kalau bisa pakai kemeja, kalau laki-laki juga pakai kemeja gitu. Pokoknya dalam keadaan yang rapi, jangan yang yang nggak enak dilihat lah, karena kalian dimonitoring oleh panitia. Itu dia untuk tata tertib. Lalu jangan lupa kertas berukuran setengah HVS ya. Setengah HVS itu yang kalian tuliskan adalah kode sesi ujian yang ditempel di dada. Yang penting dia harus terlihat oleh kamera kalian bahwa sesinya itu nampak. Oke, itu untuk tata tertib ujian. Lalu yang keempat yang kita bahas di sini adalah tentang mekanisme pelaksanaan ujian. Mekanisme pelaksanaan ujian
besok sebelum jam 8 itu ada yang kebagian ujian jam 8 untuk kelompok yang Saintek, itu ujiannya mulai jam 8. Nah, sebelum jam 8 itu kalian harus mempersiapkan yang pertama adalah kestabilan koneksi internet. Karena apa? Karena ujian selama 2 jam itu harus internetnya stabil. Kenapa? Karena kalau nggak stabil internetnya tidak ada tambahan waktu buat kalian mengerjakan ujiannya. Jadi ujiannya itu kalau mulainya jam 8, maka dia akan selesai jam 11.30. Tidak ada tambahan waktu sedikit pun. Dan kalaupun kalian terlambat diizinkan, tetap diizinkan ujian, tapi tidak ada tambahan waktu. Kalau terlambatnya itu tinggal sisanya 30 menit, ya udah kerjakanlah, masih bisa mengerjakan. Tapi apakah kalian maksimal? Itu dia. Jadi pastikan koneksi internet selama 2 jam kalian besok itu pasti aman. Jangan sampai kehabisan paket data. Kalau yang udah punya wifi, alhamdulillah ya sudah bisa internetnya kita katakan aman gitu. Yang punya paket data yang nanti akan ujian melalui handphone, pastikan pakai data dan dicek dari sekarang berapa lagi kuota yang tertinggal. Kalau bisa tambah aja cari amannya. Oke, itu dia, memastikan bahwa koneksi internet kalian cukup untuk ujian 2 jam itu. Lalu yang kedua, pastikan ini yang sangat penting sekali ya, pastikan kalian sudah mengunduh kartu ujian kalian dan sudah mengetahui nomor ujian kalian. Dan pastikan sudah mengetahui juga web yang dikirimkan oleh panitia untuk membuka soal-soal ujian webnya yang dikirimkan itu. Pastikan adik-adik udah pasti tahu nomor ujiannya, udah pasti mengunduh kartu ujiannya dan web yang dikirimkan. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan nanti jam 8.05, wah kartunya belum diunduh misalnya. Nomor kartu ujian saya nomor berapa ya? Atau alamatnya nggak tahu sama sekali. Jadi itu sangat-sangat dipersiapkan sekali ya. Apalagi alamat webnya untuk ujian. Kalau nggak ada alamat webnya, kalian nggak bisa ujian atau terlambat ujian. Oke, itu dia untuk mekanisme pelaksanaan ujian besok. Lalu untuk jadwal, kakak ingatkan kembali, mungkin adik-adik sudah tahu jadwal masing-masingnya, tapi kakak ingatkan sekali lagi biar adik-adik nggak lupa. Untuk kelompok IPA itu ujiannya start dari jam 8 sampai jam 11.30. Jam 8 sampai jam 10 itu waktu ujiannya adalah mata ujiannya kemampuan dasar. Jam 11.30 sampai jam 10.30 sampai jam 11.30 itulah kemampuan IPA. Dan untuk kelompok soskum mulai ujiannya adalah jam 10.30. Jam 10.30 sampai 11.30 itu dia adalah yang kemampuan dasar. Dan jam 12 sampai jam 1 itu adalah kemampuan IPS. Oke, begitu juga dengan campuran. Campuran itu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Nah, waktu yang kita pergunakan di sini adalah waktu Indonesia Barat. Jangan sampai salah. Bagi adik-adik yang tinggal di timur, silahkan sesuaikan dengan waktu Indonesia Barat nantinya. Jangan menggunakan waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah juga, oke? Karena patokannya panitia hanya mengambil waktu Indonesia Barat. Oke, itu dia. Nah, waktu ujiannya dikasih sangat terbatas ya. Contoh untuk kemampuan IPA atau kemampuan IPS itu kan dikasih waktunya hanya 60 menit. Oke, 60 menit waktu yang dikasih. Jadi adik-adik di sini harus berstrategi mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, di sini kakak juga akan memberikan strategi-strategi seperti apa sih untuk menjawab soal Simaui ini. Karena seperti yang kita tahu, kalau Simaui itu soalnya di atas UTBK ya, kesulitannya di atas UTBK. Oke, yang pertama untuk soal Simaui dengan waktu yang terbatas, strategi yang bisa adik-adik gunakan adalah pastikan adik-adik hanya menjawab soal yang memang adik pahami dulu. Jangan menyelesaikan soal yang tidak dipahami atau sudah terkendala untuk soal itu masih juga dilanjutkan. Jadi yang pertama itulah kerjakan soal-soal yang menurut adik mudah. Dan adik-adik juga harus memiliki target dalam menjawab soal. Pastikan misal untuk soal
ekonomi itu kan ada 15 soal, atau soal biologi itu kan ada 15 soal. Berarti untuk per masing-masing mapel adik-adik juga harus punya target berapa sih saya harus benar atau yakin dengan jawabannya itu harus berapa soal. Misal kalau untuk biologi misalnya target minimal terjawab benar itu harus 10 soal. Oke, berarti ada target-target jumlah soal yang harus adik jawab benar. Oke, berarti yang 5 lagi gimana Kak? 5 lagi bisalah nanti kita main strategi-strategi. Itu yang pertama, berarti jawablah soal yang menurut adik paling gampang. Lalu yang kedua adalah jika terkendala dengan satu soal, jangan dilanjutkan soal itu, silahkan pindah ke soal berikutnya. Jadi kalau udah ada terkendala nih dengan soalnya atau hitung-hitungannya nggak tahu lagi, ya udah tinggal lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ketiga itu adalah pastikan ada sisa waktu untuk mencek jawaban. Oke, pastikan ada sisa waktu untuk mencek jawaban yang ada. Oke, lalu setelah kita mencek masih ada lagi soal-soal, misal 5 soal atau 3 soal yang benar-benar tidak tahu jawabannya, ini harus dijawab apa. Karena di dalam Simaui sistem skornya adalah jika kita jawab itu kita dapatkan plus 4, jika kita jawabnya salah itu min 1, dan tidak menjawab itu skornya 0. Jadi di sini untuk triknya bagi soal yang benar-benar tidak dapat itu bisa adik-adik kerjakan dengan menjawab optionnya yang sama. Contoh, yang nggak tahu jawabannya itu adalah nomor 1, nomor 10, nomor 11, 14, 15, ada 5 soal. Berarti pakai feeling aja di situ, tapi gunakan untuk menjawab opsinya adalah opsi yang sama. Misal A aja semuanya untuk 5 soal yang nggak dapat itu A saja atau B saja. Jangan jawabannya itu A, B, C, D, E ya. Jadi jawablah dengan jawaban yang sama. Nah, lalu kedua itu untuk yang sama sekali tidak paham dengan pertanyaan soal. Lalu yang kedua kan ada juga nih adik-adik tahu maksud soalnya tapi penjabarannya nggak paham gitu. Namun di ABC mungkin ada bisa yang membantu dari ABC itu. Misal kita mencari di ABC itu jawaban yang benar-benar tidak mungkin. Oke, kan kita misalnya udah tahu nih ada 2 jawaban yang tidak mungkin dari pertanyaan soal itu. Berarti kan kita punya 3 jawaban lagi. Berarti 3 jawaban itu kan mempunyai peluangnya 33,3%. Berarti kan sudah semakin besar peluangnya. Nah, di sana kita memilihnya adalah kita pilih yang kalau dia hitungan yang bisa kita cobakan. Kalau yang untuk yang peluang-peluang yang kita tahu penjabaran soalnya tapi nggak dapat hasil akhirnya untuk soal hitungan, berarti adik-adik bisa menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada soal itu dan cari kemungkinannya di optionnya. Kemungkinan itu jawabannya yang benar. Oke, seperti itu untuk trik-trik menjawab soal yang memang kita benar-benar nggak bisa jawabnya. Oke, itu dia untuk persiapan dan trik menjawab soal UI besok. Semoga adik-adik dimudahkan dalam menjawab soal-soal yang diberikan dan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang dan jangan lupa berdoa. Kalau yang untuk belajar jangan terlalu diforsir betul otaknya untuk belajar semalam ini. Jadi lebih baik adik-adik merilekskan diri, mungkin bisa dengan baca yang ringan-ringan saja atau hanya baca-baca sekilas, jangan terlalu berpikir keras untuk ujian besok karena bisa lebih stres lagi menghadapi ujian besok. Oke, itu saja info-info untuk persiapan ujian H-1 Simaui besok. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.